Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss Sasha. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Miss Sasha. Selamat pagi, Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss Sasha. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss Tania. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss Tania. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss Tania. Pagi. Selamat pagi, Miss Tania. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss Tania. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Miss Tania. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss Tania. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Miss Tania. Selamat Pagi. Miss Tania. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss Tania. Selamat pagi, Miss Tania. Selamat pagi. Kita tunggu 1 menitan lagi. Siapa tahu masih ada yang mau join. Sebelum kita mulai absen. Oke deh, kayaknya udah nggak ada yang join lagi nih. Kita absen sekarang ya sama Miss Tania. Oke. Oke, semuanya di-mute dulu ya. Jadi nanti pas waktu Miss Tania panggil, silahkan yang menjawab hanya yang dipanggil namanya. Jadi kalau misalnya kalian melihat teman kalian ada, tapi kok dia nggak jawab-jawab, nggak usah dikasih tahu ke Miss-nya, Miss dia ada kok gitu, nggak usah ya. Jadi Miss hanya mau mendengar suara yang dipanggil aja namanya. Oke, sebentar ya, kelas. Iya, ini siapa? Ada 25. Iya, nggak apa-apa. Ada 25. Iya, nggak kenapa-napa. Jadi berarti mungkin ada yang tidak masuk ya hari ini. Kelas 2B, Alicia Yohana. Hadir, Miss Tania. Oke, berikutnya Alika. Hadir, Miss Tania. Iya, selanjutnya Ayla. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Candice. Ada, Miss. Oke, selanjutnya Chris Johnson. Hadir, Miss Tania. Oke, berikutnya Clarin Anastasia. Hadir, Miss Tania. Ya, berikutnya Clarin Elleray. Hadir, Miss Tania. Oke, berikutnya Darren Maganila. Hadir, Miss Tania. Oke, selanjutnya Dominic Eaton. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Evander Lewis. Pagi. Oke, selanjutnya Faye. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Gabriel.
Hadir, Miss. Oke, berikutnya Hansel. Hadir. Oke, selanjutnya Heaven. Hadir, Miss Tania. Oke, berikutnya Janet Trishela. Hadir, Miss Tania. Oke, selanjutnya Jayden Bastian. Nggak ada ya. Selanjutnya Jovanka. Hadir. Oke, selanjutnya Joyce. Hadir, Miss. Oke, selanjutnya Mikaela Milby. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Nikita Lavani. Hadir, Miss. Oke, selanjutnya Orlando. Baru masuk ya, nanti Miss skip dulu ya. Owen. Pagi. Oke. Selanjutnya Rafael. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Stein Ido. Tidak ada ya. Tadi Orlando udah masuk? Udah. Oke. Selanjutnya Vanessa. Hadir, Miss Tania. Oke, berikutnya Willy. Hadir. Oke, terakhir Yuvela. Hadir, Bu. Oke. Tadi Owen ini baru mau masuk ya. Bentar ya anak-anak, kita tunggu Owen nih. Owen sudah bisa dengar suaranya Miss Tania? Bisa. Oke. Ya. Ya. Aku juga ikutan, Bu. Oke, ini Excel tuh kelas 2A ya. Oke, sebentar. Berarti Jayden belum ada. Sama ini barusan Stein Ido baru masuk ya. Belum join, Miss. Oke, anak-anak, nanti kalau misalnya saat lagi pelajaran, ada yang mau bertanya atau menjawab, silahkan kasih reaction raise hand. Tapi kalau misalnya kalian mau izin ke WC atau mau izin minum, izinnya lewat chat ya. Jadi jangan raise hand, karena raise hand hanya untuk yang berhubungan sama penjelasannya Miss Sasa. Kalau nanti begitu raise hand ditanya ternyata mau ke WC kan motong pelajarannya ya. Jadi izin lewat chat, izin ke WC, izin minum. Tapi kalau mau bertanya atau mau menjawab, silahkan reaction raise hand. Selain itu, nanti sebentar sama Miss Tania kalian semua akan di-mute. Nggak bisa buka mic-nya masing-masing. Jadi lagi-lagi kalau mau izin lewat chat, kalau mau menjawab atau bertanya lewat raise hand ya. Oke, sebentar Miss Tania mute dulu. Oke, jangan lupa kalau misalnya pelajaran BK juga kameranya semua harus nyala ya. Jadi kalau mau izin matiin silahkan lewat chat juga. Ya, silahkan Miss Sasa. Oke, ini screen sharing dulu materi hari ini. Mana ya? Oh ini. Oke, udah muncul belum nih di kalian? Oke, kalau udah muncul, Miss mulai. Hari ini topiknya kita akan membahas tentang seeking help from adults. Artinya adalah meminta pertolongan atau mencari pertolongan dari orang yang lebih dewasa. Orang yang lebih dewasa tuh siapa sih, Miss? Tua. Ada orang di rumah kayak om tante, kakek nenek, atau misalnya guru-guru kalian di sekolah. Ya,
Oke. Nah, lanjut. Pertama nih, Miss mau nanya dulu ke 5 orang. How you feel about asking for help? Gimana sih perasaan kamu ketika harus bertanya ke orang yang lebih dewasa? Bertanya atau meminta tolong ke orang yang lebih dewasa. Perasaan kamu gimana? Coba raise hand 5 orang. Ada yang raise hand? Oke, Stan Ido. Itu feel-nya weird. I kind of don't know why I feel Apa? weird I feel about this. weird. You feel weird, Yes. but you don't know why gitu. Yes. Oke, thank you Ido. Terus Jovanka. I feel like normal. Oh, biasa aja ya, nggak ada gimana-gimana gitu ya kalau misalnya minta tolong. Oke, thank you. Terus Dominic. Dominic Ethan. Kalau Dominic gimana perasaannya kalau harus minta tolong ke orang yang lebih dewasa, orang gede? Ya normal, biasa aja. Ya, Feel normal. Normal, biasa aja ya, nggak ada seneng, nggak takut, nggak apa gitu ya, biasa aja gitu ya. Oke, thank you Dominic. Terus Faye, oke Faye. Agak malu sedikit. Agak malu sedikit. Oke, malunya kenapa, Faye? Gimana, Faye? Malunya kenapa tuh dikit-dikit malunya tuh? Yang gak berani aja. Yang nggak berani aja. Oke, thank you jawabannya. Terus udah berapa ya tadi yang angkat tangan ya? Satu lagi deh. Miss-nya lupa. Nah, oke, Clarin. Kalau perasaan Clarin gimana, Clarin? Biasa aja. Biasa aja. Oke, thank you jawabannya untuk Emang anak-anak kelas 2B. Memerlukan bantuan. Kenapa? Karena memang memerlukan bantuan. Oke, karena memang memerlukan bantuan, jadi biasa aja ya. Oke, thank you jawabannya, Claire. Nah, terus sekarang Miss mau minta 5 orang lagi buat kasih contoh di mana kalian butuh bantuan dari orang yang lebih dewasa. Entah orang di rumah atau entah orang di sekolah. Coba, kalau misalnya ada yang mau kasih contoh, raise hand dulu. Oke, Faye. Pernah minta tolong apa, Faye? Tolong nyebrang jalan. Tolong nyebrang jalan. Minta tolongnya ke siapa, Faye? Mami. Ke Mami. Oke, thank you jawabannya. Terus yang lain. Oke, Clarin. Minta tolong ngambil barang di tempat yang tinggi. Oke, minta tolong ambil barang di tempat yang tinggi. Betul. Thank you jawabannya, Claire. Terus, Darena. Minta tolong cariin mainan. Minta tolong cariin mainan. Betul. Terus, Joyce. Minta tolong Mami lestarin
Minta tolong mami Luka. plasterin. Oke, plasterin luka. Oke, thank you jawabannya. Terus terakhir Vanessa. Minta tolong motongin buah. Minta tolong motongin buah. Bener ya, umur kalian mah masih serem gitu megang-megang pisau. Kita juga sebagai orang yang lebih tuanya juga serem ngeliat kalian kalau megang-megang pisau. Oke deh, karena udah ada 5 orang yang jawab, Miss lanjut ke materi selanjutnya. Nah, asking for help is part of being responsible to or taking care of themselves. Jadi, minta tolong itu adalah bagian dari kalian bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri, bertanggung jawab atau menjaga diri kalian sendiri gitu ya istilahnya. Nah, mana ini? Nah, ini contoh-contohnya selain yang tadi udah kalian sebutin atau mungkin beberapa ada yang udah kalian sebutin. Jadi situasi apa aja sih yang memungkinkan kita tuh minta tolong? Kalau di sekolah nih, misalnya ke guru, minta diajarin baca tulis hitung. Kan nggak mungkin ya kalian tiba-tiba dari lahir udah langsung bisa ngomong, baca, nulis, hitung. Pasti ada yang ngajarin dulu, entah orang di rumah atau guru di sekolah gitu. Terus udah gitu, yang kedua, nanya ya pasti guru, bukan mama atau papa. Pasti kalian nanyanya juga mestinya ke guru. Tadi tugasnya apa, Miss? Tadi disuruhnya ngapain, Miss? Instruksinya gimana, Miss? Ngerjainnya boleh pakai bolpen atau pensil, Miss? Yang kayak gitu pasti nanyanya ke guru, karena guru yang ngasih soalnya, yang ngasih tugasnya. Terus yang ketiga, kalau kalian yang pernah tatap muka ke sekolah, pasti kalian pernah minta tolong bukain wadah bekal ke gurunya. Waktu kalian di TK misalnya ya, pasti pernah minta tolong ke guru TK kalian buat ngebukain wadah bekal. Atau misalnya zaman dulu tuh kalian belum bisa tuh nusuk sedotan ke dalam susu, nanti kalian pasti minta tolong ke guru di TK-nya untuk tojosin gitu ya ke susunya gitu. Terus yang keempat, menyelesaikan permasalahan dengan teman sekelas. Kalau misalnya tetap muka kan kadang kalian suka ya ada yang berantem gitu ya, entah ada yang ngomongnya kasar, atau mainannya kasar, atau misalnya minjem barang tapi nggak izin, atau misalnya ada barang tiba-tiba hilang gitu ya, kemana gitu. Nah kan kalian pasti minta tolongnya ke guru di sekolah, ke guru wali kelas atau guru BK gitu ya, minta tolong, atau ke guru yang lagi ada di pelajaran tersebut. Nanti kalian minta tolong ya, gimana ini didamainnya, diberesinnya, gimana selesainya gitu ya. Nah, kalau di rumah, kayak yang tadi kalian contohin tuh, misalnya didampingin ketika belajar, kalau kalian ada lagi belajar, terus nggak ngerti, minta tolong ke mama papa untuk bantu jelasin, bantu ngajarin lagi ke kalian. Terus kayak sekarang lagi pakainya Zoom karena masih zamannya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian minta diajarinnya pakai Zoom. Gimana cara masuk Zoom, gimana cara mute unmute, gimana cara open kamera sama off kamera, gimana cara ngechat di Zoom, kayak gitu. Atau misalnya di Google Classroom, kalau misalnya ada pengumpulan tugas, kalian nggak mungkin tiba-tiba langsung tahu yang namanya attach file, ngumpulin, ngupload segala macam, gimana caranya tanpa minta diajarin dulu ke orang lain ya. Nah, terus udah gitu, yang ketiga itu diantar ke WC waktu lagi di mall. Nah, seumur kalian mah kan belum semua anak tuh berani ya lagi ke mall terus pergi ke WC sendiri gitu ya, pasti kalian minta ditemenin dulu. Gitu. Terus yang keempat, diambilkan barang di tempat yang tinggi. Kayak tadi tuh contohnya, siapa tadi yang minta diambilin barang di tempat yang tinggi? Supaya ya kalian nggak jatuh ya, kalian seumur gini kan masih kecil, badannya belum ada yang setinggi pemain basket gitu ya, 180 cm. Nggak mungkin kalian bisa ngambil yang ada di rak atas, di lemari-lemari atas. Pasti kalian harus berjuang dulu, naik meja kek, naikin kursi kek, naikin sofa kek, atau naik teralis kek. Pokoknya kalian pasti manjat-manjat dulu kayak monyet ya kalau misalnya tinggi. Tapi kan itu bahaya kalau misalnya tiba-tiba kepleset jatuh, nanti kesleo atau nanti bahkan bisa patah tangannya.
bahaya. Jadi kita mending minta tolong ke orang di rumah gitu. Terus yang terakhir, diajari naik sepeda. Ah, kan zaman sekarang mah lagi ini ya, lagi musim banget tuh naik sepeda. Kalian pasti minta dulu diajarin sama papa mama kalian di rumah, atau misalnya sama kakak kalian gitu ya di rumah naik sepeda gimana caranya gitu. Nggak mungkin kalian teh pas naik sepeda langsung bisa ngeboseng gitu, wah gitu, jago. Pasti minta diajarin dulu. Gitu. Terus selanjutnya, nah, understanding the lesson. Jadi kita belajar apa sih hari ini? Pertama, it's okay to ask for help. You should never be embarrassed or worry about what others will think. Jadi nggak apa-apa minta tolong tuh. Kita nggak perlu ngerasa malu atau takut tentang apa yang bakal dipikirin oleh orang lain. Justru, you should think about what would happen if you don't get help. Justru kita harus mikir, apa ya yang bakal terjadi kalau aku sampai nggak minta tolong? Misalnya, kayak tadi tuh, jatuh dari sepeda, terus kalian nggak minta tolong, tapi kalian nggak bisa gerak gara-gara kakinya kesleo. Kalian duduk aja di lantai gitu ya, di tanah atau di aspal gitu. Terus udah gitu, ya orang lain di sekitar kalian juga yang ngeliatnya juga nggak ada niatan mau nolong, ya gimana ya, soalnya kamunya juga nggak minta tolong, bingung. Dikirain emang lagi rebahan gitu, lagi pengen bersantai gitu di aspal gitu, diem, padahal kalian lagi duduk tuh kesakitan gitu. Ya, jadi kita harus mikirin juga kalau misalnya sampai kita nggak minta tolong gimana ya. Atau misalnya jatuh dari tangga di rumah. Terus kalian nggak bisa gerak tuh, kena misalnya pantat kalian tuh sakit banget. Ya kalau misalnya kalian nggak manggil mama papa dan kebetulan mama papanya lagi sibuk gitu ya, nggak ngelihat kalian jatuh di tangga, ya nggak tahu. Jadi kita harus mikir kalau sampai kita nggak minta tolong, apa yang bakal terjadi justru ke kita ya. Atau misalnya hal yang lebih simpel deh, bukan yang masalah kesakit-sakit kayak tadi gitu. Tapi pelajaran, misalnya nanya ke guru takut, ngechat ke gurunya takut. Ya udah mestinya nanya mama papa aja, tapi kalian juga masih takut nanya mama papa gitu ya. Terus mau ngerjainnya bingung, nggak ngerti. Ini ngerjainnya udah mah aku nggak paham instruksinya harus gimana ngerjainnya. Terus juga nggak ngerti jawabannya ada di mana, kayak gimana jawabnya gitu ya. Mau dikumpulin juga jadinya mau ngisi apa, bingung gitu ya, nggak dapet nilai, nanti dimarahin juga sama mami papi. Ya, jadi kita harus mikirin gimana sih kalau sampai kita tuh saking takutnya, saking ragunya, saking malunya untuk bertanya apa yang bakal terjadi justru sama kita kalau kita nggak minta tolong. Nah, terakhir, remember that anyone you ask for help will probably be very happy you ask. Jadi kita harus ingat, nggak cuma kita doang juga yang ngerasa seneng kalau dibantuin orang lain, tapi orang yang ngebantuin kita pun ngerasa seneng, karena artinya kita tuh dipercaya buat ngebantuin kalian. Artinya kita tuh ya bisa nolong kalian, makanya kita juga seneng bisa nolong kalian gitu, nggak cuma kalian doang yang seneng bisa dibantuin sama kita gitu. Terus nih, here are the steps to remember when you think you need help from an adult. Jadi ini langkah-langkahnya untuk kita tuh minta tolong ke orang lain gimana, terutama ke orang yang lebih dewasa. Yang pertama, decide what the problem is. Jadi kita tentuin dulu masalahnya apa. Kayak tadi, misalnya mau ngambil barang di tempat tinggi tapi nggak nyampe. Atau misalnya mau ngerjain PR tapi nggak ngerti ngerjainnya gimana. Atau misalnya problemnya itu kayak tadi, jatuh dari sepeda atau jatuh dari tangga gitu ya. Atau lagi sakit tadi kata kayak Joyce, luka gitu ya, ada yang luka gitu atau sakit. Jadi kita tentuin dulu apa sih masalahnya. Nah, terus yang kedua, decide what help you think you need. Yang dibutuhin tuh apa sih pertolongannya? Obatkah? Atau minta diajarin kah? Atau misalnya jadi teman ngobrol kah? Kalian lagi ada pengen curhat gitu ya? Udah nggak mungkin kalau kalian jatuh dari tangga, dikasihnya teh makan gitu ya, sakitnya sampai luka berdarah gimana, malah dikasihnya makan, kan jadinya tidak menolong ya. Jadi kita juga harus menentukan kita tuh butuh pertolongannya apa gitu.
Nggak mungkin kalian, aduh aku teh nggak ngerti ngerjain PR, terus misalnya minta tolongnya ke mama atau ke papahnya, malah, mah itu benerin barang yang rusak gitu. Kan nggak nyambung gitu ya jadinya minta tolongnya. Jadi kita tentuin dulu kita butuhnya pertolongan apa sih sama dari masalah yang tadi di atas gitu. Oke? Terus yang ketiga, decide if you really do need help or if you can solve the problem yourself. Jadi kita juga tentuin, kita tuh benar-benar butuh pertolongan enggak ya? Atau sebenarnya kita bisa sih nyelesain sendiri permasalahannya. Misalnya, kayak kalian tuh lagi ngegame, tapi kalian teh haus atau lapar. Ya, sebenarnya kan kalian bisa berhenti dulu ya main gamenya, terus kalian keluar, ambil minum dulu atau ambil makan dulu, dibanding nyuruh pembantu atau nyuruh mama papa kalian, ambilin minum dong, ambilin makan dong, padahal kalian masih punya tangan, masih punya kaki buat gerak gitu ya. Jadi sebenarnya butuh pertolongan nggak? Ya butuh sih, tapi sebenarnya sendiri juga masih bisa itu mah gitu ya. Nah, tapi remember, it's okay if you do need help. Jadi ingat juga ya, tapi kalau emang kita pas lagi butuh banget, ya nggak apa-apa minta tolong gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi di WC gitu ya, kagok gitu ya, tiba-tiba airnya nggak keluar gitu, nggak bisa cebok, ya nggak mungkin kalian tuh keluar tanpa cebok. Itu kan benar-benar butuh pertolongan nih. Mikirnya, ya udahlah nggak usah cebok lah daripada ngerepotin gitu. Itu kan jorok ya, jadinya kotor gitu ya. Ya kalian benar-benar butuh pertolongan namanya. Ya nggak apa-apa minta tolong sama orang di rumah gitu. Nah, terus yang keempat, think of whom you can ask for help. Jadi kita juga pikirin kita bisa minta tolongnya tuh sama siapa. This person will probably be someone you trust and who will know how to help you. Orang ini pastinya tentu saja orang yang kalian tuh percaya dan tahu gimana cara nolong kalian. Gak mungkin kalian tiba-tiba jatuh dari tangga teriaknya ke tetangga. Teriak minta tolongnya ke tetangga. Dia ya nggak kenal kalian gitu ya, nggak apal ini teh apa ada orang teriak-teriak minta tolong gitu ya, bukan tanggung jawabnya tetangga gitu ya. Apalagi pas di rumah memang ada orang lain, ada papa mama, malah teriaknya ke papa mama orang lain, ya nggak nyambung kan, pasti kalian minta tolongnya ke papa mama kalian sendiri gitu. Terus misalnya ke dede kalian lagi ngerjain PR terus nggak ngerti, dede kalian masih TKA atau masih playgroup, Dek bantuin dong ajarin Cici kerjain ini atau Koko kerjain ini, ya nggak ngerti dedenya juga, kaliannya aja belum tentu ngerti apalagi dede kalian gitu ya. Jadi kalian juga harus tentuin minta tolongnya sama siapa, bisa nolong kalian atau enggak gitu. Atau nggak mungkin kalau misalnya lagi di sekolah terus udah gitu ada pelajaran nggak ngerti, pasti nanyanya ke guru ya, udah nggak mungkin tiba-tiba kalian ngeluarin HP, telepon ke mama gitu. Mama, nomor segini aku nggak ngerti, ajarin dong gitu. Kan nggak tepat situasinya. Pasti kalian minta tolongnya sama guru yang ada di sekolah gitu. Begitu pula sebaliknya kalau lagi di rumah minta ajarinnya, ya mungkin sih gurunya bisa ditelepon atau bisa ngajarin lewat video call gitu ya. Tapi kan pasti kalian minta tolongnya sama orang rumah dulu nggak sih gitu sebelum minta tolong ke guru. Nggak mungkin kalian tiba-tiba, Miss datang dong ke rumah saya nomor segini nggak ngerti gitu ya. Dan Miss-nya juga nggak bisa teleportasi tiba-tiba jung gitu ya ada di sebelah kalian ngajar gitu ya. Jadi kita harus mikir juga nih kita bisa minta tolongnya sama siapa dan yang bisa dipercayanya itu siapa, bisa nolongin saya nggak ya gitu. Nah terus yang kelima, think about what you will say. Jadi kita mikirin apa yang perlu diomongin tuh jadi apa aja sih. Oh masalah saya nyata ini, terus nanti mau minta tolongnya ini gitu ya. Nah, terus terakhir, tell the person your problem and ask for help. Jadi setelah dipikirin, ya dilakuin, diomongin, mah aku nggak ngerti PR yang ini, minta tolong ajarin kalian. Jadi diomongin, nggak cuma di dalam hati doang ya, kalian tebak-tebakan jadi apa kayak dukun gitu ya. Pengen orang lain ngerti sendiri gitu tanpa kalian ngomong gitu ya, tanpa kalian minta tolong gitu diomongin gitu ya, kalian mikir dalam hati semoga orang lain bisa baca aku teh minta tolong apa gitu ya, nggak mungkin dah, orang lain teh bukan paranormal dan bukan Tuhan juga gitu ya. Jadi kalian juga harus ngomongin, akhirnya dibilang gitu atau ke gurunya. Yang nggak ngerti ini minta tolong diajarin, atau tadi aku jatuh ini luka minta tolong diobatin, aku lagi nggak enak badan minta tolong
obatnya apa gitu ya, dikasih gitu. Ya nggak mungkin kalian teh demam terus diem-diem baik, udah gitu mama kaliannya pas lagi sibuk nggak ngeliatin, kalian diem terus berharap tiba-tiba tuh mamahnya tuh datang, aduh kamu ini ya demam apa gini, ini mama udah siapin obat, tapi kaliannya nggak ngomong gitu ya, nggak tahu ya, orang tuanya juga nggak selalu ngeliatin gitu ya, tiap detik gitu merhatiin kalian. Jadi kalian harus bisa bilang juga ke orangnya setelah mikir, apa ya aku butuh pertolongannya, aku butuhnya diapain nih sama orang dewasa tuh minta tolongnya gitu. Jadi paham nggak tentang materi seeking help from adults hari ini? Minta pertolongan dari orang yang lebih dewasa hari ini. Udah pada paham semuanya? Ada yang masih nggak ngerti atau ada yang masih tapi Miss, aku tuh masih takut, masih ragu gitu rasanya kalau minta tolong sama orang yang lebih gede tuh. Ada, kalau ada boleh raise hand. Oh, terus ini, kita minta tolongnya beneran sama orang yang dikenal ya. Udah nggak mungkin kita tuh tiba-tiba lagi di mall gitu ya, lagi jalan-jalan, terus kalian ngeliat pengen mainan itu, kalian malah nariknya papa atau mama orang lain. Om, beliin mainan ini dong, Om. Saya teh pengen gitu. Kan nggak mungkin ya. Nanti om-omnya juga bingung gitu ngeliat, ini anak siapa, minta beliin mainannya ke saya, mama papahnya kemana gitu ya. Udah pasti kalian minta tolongnya ya ke orang tua kalian buat beliin barang. Nggak mungkin orang random tiba-tiba sama kalian dipanggil, tolongin dong gitu. Gitu. Oke. Jadi jangan sembarangan juga gitu kalau misalnya minta tolong sama orang. Ingat sama orang yang kita kenal, kita percaya, dan kita tahu bisa nolongin kita gitu. Ada yang belum ngerti tentang materi BK hari ini? Kalau udah paham semuanya, coba kasih reaction jempol. Miss-nya mau lihat. Iya, Miss Tania udah. Mika, Owen, Vanessa, Nikita, Johnson, Rafael, Yuvela, Willy, Dominic, Janet, Evander, Candice, Clarin. Oke deh, rata-rata semuanya udah pada ngasih reaction jempol ya. Evan, Orlando, Rafael. Iya tuh, semuanya rata-rata udah pada ngasih reaction jempol. Bentar, ini tuh ada yang bukan anak kelas 2B nggak di sini? Tadi kayak ada yang mau join, tapi anak kelas 3 sama Miss di-admit nggak ya? Dari tadi kayaknya pada kangen sih sama Miss Sasa, Miss Tania, jadi salah pada dari angkatan lain juga pengen masuk gitu, pengen ketemu kayaknya. Oke deh, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, kalau semuanya udah pada ngerti, bentar, ini Miss-nya lupa lagi cara partisipan. Ini. Nah, ini. Oke. Nah, semuanya udah bisa unmute. Thank you for joining today buat anak kelas 2B. Di pertemuan selanjutnya. Aku jadi Bye. Thank you semuanya. Bye.